Karena ini kondisinya sudah jadi ya, kondisi sudah jadi, udah tinggal pakai. Terus juga saya tahu persis itu apa Ngebangunnya namanya, kayak gimana. Terus juga apa namanya, yang paling mahal kan di engine sama di restorasi body ya. Ya memang agak mahal sih, Gitu di atas ya. rata-rata. Di atas Di rata-rata. atas Ya? rata-rata banget. Berapa tuh Om? Kalau boleh tahu, boleh di-sharing nggak? Dan juga harga pasaran ya, kalau untuk kondisi yang udah kinyis-kinyis kayak gini, ya bisa dibilang gelap sih. Gelap sih. Itu gelap sih harganya. Mungkin 100 juta bisa juga, ya kan? Ternyata udah ditacap dalamnya dan lain sebagainya, bisa juga ya, kurang lebih kayak gitu. Jangan lupa tonton terus Showback di Denkus Channel Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Denny Kustaman di channel gua Denkus Channel. Teman-teman, di ngobrol otomotif kali ini gua menghadirkan mobil legend tahun 80-an, gokil, keren banget. Nah, mengingat pertanyaan-pertanyaan teman-teman juga, para om-om, suhu-suhu otomotif seluruh Indonesia, salam sehat selalu. Dan gua di awal video ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang fitri kita mulai dari nol lagi. Nah, ini teman-teman, langsung aja, gua nggak usah banyak cincong ya kan. Jadi openingnya jangan sekelamaan. Di sebelah gua udah ada pemilik mobil yang ada di belakang gua, kece banget, yaitu Om Embing. Apa kabar Om? Alhamdulillah sehat, Bos. Sehat ya. Thank you banget nih Om, lu udah ngeluangin waktu, udah mau gua ajak ngobrol-ngobrol di konten gua. Karena konten gua Om ngebahas Motuba Om, mobil tua bangka katanya tuh. Dan ini salah satu Motuba juga Om ya, yang masih sehat nih, kelihatannya seger banget nih Om mobil lo. Alhamdulillah, Gitu ya? kita coba rawat. Nah Om, langsung aja deh. Boleh diceritain nggak dari awal? Ini pertama lo ambil gimana? Berapa duit? Apakah awal lo ngambil ini masih busuk kondisinya? Oh sorry, kemarin sempat ada yang bilang, Om jangan bilang beli busuk dong, beli aja bahan. Mungkin ada yang nggak terima kali ya. Mohon maaf ya teman-teman, itu hanya sebuah judul. Jadi apakah masih bahan, lu ngambil berapa, dan dulu kondisinya gimana sampai sebagus ini. Terus ini tahun berapa semua, tolong jelasin Om. Gimana Om? Ya, saya kan ngambil dari udah tangan kedua dari saya ya. Sejarah dulu mobilnya ini yang saya tahu, yang saya ingat-ingat, mudah-mudahan nggak salah ya. Jadi mobil ini dulu ngambil di Bali, kondisi bahan. Nah itu saya nggak tahu tuh berapa harganya yang diambil itu, tapi dalam kondisi dia layak jalan. Cuman memang harus ada pembenahan di mana-mana, dari sisi mesin, bodi, interior, kaki-kaki, seperti itu. Jadi bahan ya dulu yang ambil? Itu bahan. Dan di Bali? Di Bali, dan harganya saya nggak taau berapa itu. Dan kayaknya belum balik nama, masih Deka nih? Masih. Oke. Oke. Lo ngambil dulu tahun berapa Om? 10 tahun yang lalu? Enggak. 5 tahun? Saya ngambil sih belum lama. Oh belum lama. Oke. Dan belum kayak gini kondisinya? Sudah kayak begini. Oh gitu. Sudah kayak begini, tapi saya tahu lah pengerjaannya pada saat di restorasinya. Oh jadi Seperti lu itu. ngambil kondisinya udah kayak gini Om? Udah kayak begini, cuman saya tahu lah sejarahnya. Oke. Karena kan lewat udah masuk ke tangan kedua ya. Lu punya foto sejak bahannya nggak? Ada nggak? Bisa gue cari sih. Bisa lu cari ya? Bisa gue Nah cari. ini teman-teman, kalau misalnya gua nggak tampilin berarti nggak nemu ya? Ya. Kalau misalnya foto bahannya ada, nah berarti ya Om Embing nemuin. Ya siap. Jadi kalau ada kita cantumin Oke. Om ya? Oke. Oke, lanjut Om. Kalau boleh tahu, uh, lo ngambil berapa sih? Bisa di-sharing nggak ke teman-teman? Karena ini kondisinya sudah jadi ya, Oke. sudah jadi, udah tinggal pakai. Terus juga saya tahu persis itu apa Ngebangunnya namanya, kayak gimana. Terus juga apa namanya, yang paling mahal kan di engine sama di restorasi body ya.
Ya memang agak mahal sih. Gitu Di atas ya. rata-rata. Di atas Di rata-rata. atas ya? rata-rata banget. Berapa tuh Om? Kalau boleh tahu, boleh di-sharing nggak? 60 ya. 60-an ya? 60. Oke. Karena kalau bahan banget mungkin 30-an kali ya? Apa di bawah Enggak, itu? juga di bawah itu. Ada Bisa juga? di bawah itu. Bisa di bawah itu 20-an mungkin ya. 25 Antara mungkin. 25 sampai 35 lah range-nya. Oh, itu bahan. Karena ya ada beberapa, karena ini kan 3 pintu juga. Betul. Ya ada beberapa orang yang mandate dengan 3 pintu karena memang populasinya nggak begitu banyak Nggak katanya. begitu banyak. Kehitung jari Begitu. kali ya di Indonesia Om ya? Ya Nggak kehitung jari banget sih. Tapi Ya, yang jelas unit. lo ngelihat di beredar di jalanan agak susah aja nemuin yang 3 pintu tuh. Betul. Ya, nggak yang kayak LCGC sekarang lah ya Om ya. Iya. Itu kan beredar banyak banget. Ya mobil baru ya. Terus uniknya nih 3 pintu. Jadi kalau mau masuk ke tengah nih lewat depan ya Om ya. Lewat depan. Jadi kayak mobil-mobil sport ya. Iya, Sport benar. yang sedan-sedan. Bener. Jadi Jadi ini masuknya bukan lewat- di restor pintu samping yang nggak ada, memang aslinya Memang begini aslinya Om begitu. ya. Oke. Ya. Keren sih, ini unik banget nih teman-teman. Buat gua mobil ini dan masih beredar di tahun 2023 ini, kondisinya lu lihat nih, seger banget seperti baru lagi. Dan ini lu restorasinya dikembalikan ke kondisi awal ya, tidak ada yang dirubah ya? Atau Nggak ada yang dirubah, cuman peremajaan di mesin aja sih. peremajaan di mesin? Kayak misalnya perintilan depannya, lampu, sen, semua ya dia memang begini, kotak Memang begitu, gini memang kan. kotak begitu. Sampai ke spionnya juga kayaknya bawaannya emang kayak gitu Memang ya? begitu. Jadi spion doa ya. Doa kata ya? Orang-orang. Oke, cakep sih. Ya paling lo touch-up, kasih kaca film dan lain-lain gitu aja ya. Kita pakai kaca film hijau, Ini, terus juga pakai peleknya NK. Kita pakai Oke. NK Belimbing. Nah peleknya? Peleknya NK Belimbing 14 ya. Oke. Pakai bannya 19565 ya. Jadi 19565. masih tebal, Masih tebel. masih kita ngejar nyaman sih. Oke. Lo udah power steering belum sih? Belum, memang bawaannya belum power steering. Enggak lo pakai power steering? Enggak, memang Enggak. sengaja enggak, biarin aja pakai otot ya. Gitu ya. Biar lo nyetir sedikit olahraga deh. Ya. Tapi kalau udah jalan sih nggak berat-berat banget ya Om ya? Enggak. Enggak, kalau di jalan ya? relatif kayak mobil biasa lah. Kayak mobil biasa ya? baru. Cuman kalau parkir doang agak-agak ya Betul, sedikit kita effort parkir deh. memang harus agak sedikit ada tenaga, tapi ya udahlah ciri khasnya itu kok. Iya. Jadi ini tuh Kijang apa tahun berapa Om? Jadi ini Kijang tahun 1989. 89. Itu kalau nggak salah tuh tipenya Ranger ya, Ranger SSX ya. Tipe Ranger SSX jadi, tahun Short 89. Super. Ya, ya tahun 89. Short Super. Oke. Short Super artinya kan produk yang dulu juga ada yang nggak super tuh dia 4 speed. Oke. Ini kan bedanya 5 speed. Ini 5 speed. 5 speed. Kalau yang Oke. super tuh udah 5 speed. Oke. CC-nya berapa dia Om? 1500. 1500. 1500. Ya? Oke. Kalau konsumsinya Om, bahan bakar Ya menurut kalau lo, ya itu tadi ini kan manual kan? semua ada plus minus ya. Kijang itu bisa dibilang agak sedikit boros, tapi ya nggak boros banget sih. Oke. Tapi kita juga bisa compare dari Aha. spare part itu dari mulai KW 3 sampai 99% ori itu ada. Oke. Jadi memang biaya perawatannya itu low cost banget. Terus juga dari pajak juga Pajaknya berapa? 500-an, cuma 500-an ya. Kalau yang 89 ya. Itu kayak bayar motor ya Om ya. Jadi teman-teman lo jangan ada punya pemikiran wah gue punya mobil tua nanti ngerong-ngerong gue, nggak juga. Kalaupun ada part yang harus dilakukan peremajaan, perintilan part itu harganya sangat-sangat terjangkau ya Om ya.
dan Iya. melimpah ruah ya. Iya. Dimanapun lu tersedia. Yang lu Tersedia, bilang tadi, iya. mau yang KW 1, 2, 3, mau yang ori Terus juga- sekalian, kayaknya kayak jajan bakso ya Om ya. Relatif apa ya? Murah. Mekanik juga hampir semua bisa sih. Bisa. Mekanik pinggir jalan kalau sampai kita trouble apa. Terus yang pasti ya komunitasnya ya. Komunitasnya. Komunitasnya masih banyak. Ya kalau kita kenapa-napa kita touring jauh, kita pergi jarak jauh ya pasti banyak teman-temannya lah. Nah Banyak Om, yang ini. ngomongin trouble yang tadi lu bilang. Lo sejauh ini pakai kijang kotak nih gue bilang. Bener nggak kalau gue bilang Iya. kijang kotak? Nggak Iya. salah ya? Iya, kijang kotak. Kijang kotak Iya. ya? Nah, lu pakai kijang kotak ini sejauh ini trouble-nya apa sih yang lo alamin? Hampir nggak ada ya. Hampir nggak ada ya? Hampir nggak ada. Paling Ini real ya, lu real bener ya, ngomong bener-bener ya? real. Karena kan ini dari Bali, Bogor pernah juga dulu yang awal-awal yang punyanya, owner yang pertama kan sering Bali Bukit Tinggi balik pulang pergi. Gila, Bali Bukit Tinggi. Jadi nggak ada masalah sama sekali sih. Asal bisa beli bensin aja. Jadi mogoknya Relatif. kalau bensin habis aja ya? Ya. Relatif nggak ada lah. Ini lu udah ganti CDI belum? Udah CDI. CDI? Oke. Nah, yang lu tadi bilang udah dilakukan peremajaan aja di mesin. Apa aja tuh? Maksudnya dia udah nggak standaran mesinnya dia? Pengapiannya udah naik ke MSD, terus pakai modul MSD 6AL. Terus juga camnya udah kita robah, noken as ya. Jadi lebih enteng. Saya nggak tahu berapa derajat tuh, saya belum nanya sama yang punya, tapi udah dirobah. Jadi lebih enteng sih. Lebih enteng. Pengapiannya juga lebih bagus. Oh. Harusnya bisa lebih irit, tergantung kaki sih. Biasanya Tergantung kalau kaki. udah kayak begini, bawaannya pengen lari-lari terus. Ini karbu kan ya? Masih karbu. Karbu masih betul. standar juga. Standar ya Ya. karbunya. Nah, lu kalau ngomongin untuk menghindari trouble, walaupun lu bilang tadi hampir nggak ada ya trouble, paling lu ya selama bensin ada ya bisa jalan gitu kan. Ibaratnya sampai lu kebingungan nyari kelemahannya di mana nih, orang nggak ada masalah kok. Tapi kalau ngomongin perawatan, Ya. apa sih yang lo lakuin? Apakah lo rutin ganti oli Ya, per paling- 5.000 atau gimana sih lo ngerawatnya? Oli sih di 5.000 ya. Oli pun nggak pakai yang mahal-mahal kok, kita Standar ya? pakai yang standar aja, pakai ya saya sebut merek ya, Mason Prima XP biasanya. cuma Prima pakai XP, itu. silakan masuk. Siapa tahu mau endorse gue kan? Ya, pakai itu aja. Gitu Terus ya? juga terutama cek pengapian ya dari koil ya. Biasanya penyakit-penyakit mobil tua ya, nggak cuma kijang ya. Masalahnya Vespa lah, mungkin kayak koilnya masalah, pengapiannya nggak ada, karbunya banjir. Ya kita sering cek aja di situ, jangan Iya. sampai kotor. Saringan bensin terutama. Saringan bensin. Itu aja sih. Ya tune up lah ya, lo masukin Ya, ke bengkel. semuanya sederhana, tune up juga Sederhana. semua bisa lah itu. Betul. Kijang tuh ibaratnya mesinnya nggak yang ribet. Nggak ribet. Yang seperti yang lo bilang, kayaknya Ya. lo masuk bengkel manapun orang ngerti ya. Betul, karena memang ya bisa dibilang sih karena low efisiensi ya, tapi dari situnya malah jadi gampang perawatan gitu loh. Perawatannya mudah banget ya Om ya. Karena sistem elektroniknya nggak ada sama sekali gitu loh untuk di engine. Semuanya Iya. masih serba Lo- manual. Nurunin kaca Nurunin kaca pakai tenaga sendiri masih kan? engkel, terus dari mesin juga ya paling cuma pengapiannya diganti CDI dari Oke. platina. seperti Ini itu. lucunya gue ngelihat kaca samping Om, masih di ini ya kan? Ya masih geser kayak angkot ya. Kayak angkot ya, asik sih, seru, old school. Jadi gue juga ada Jimny Om, Mm-mm. Jimny gue juga masih engkol gitu kan. Ya. Kalaupun ada yang nawarin, Den, mau nggak gratis deh, gue pasangin loh, pakai yang elektrik Ya, gitu kan. pakai power window ya. Dikasih power window gratis juga gue ogah Om. Gue malah lebih suka begini. Bener. Misalnya ada yang mau modalin, gue modalin lu gratis lu, duduk manis gue pasangin, ogah gue. Gue malah seru gue. Jadi originalitasnya dia tetap ada gitu ya. Memang bawaan pabriknya tahun 2000 si Jimny ini gini ya, gue pengen kayak gini lagi gitu sih. Ya itu selera orang lah Iya, ya. itu kan. Selera-seleraan Tapi ya lah ya. artinya ya kita bicara sesuai tahun ya. Iya, Sesuai betul. tahun pembuatan, yang penting gimana caranya. Ya prinsipnya sih simpel sih, mobil tua tapi gimana caranya kita bisa pantas. Iya, betul, betul. Ya, seperti itu Betul. aja. Terus juga ya nilai historinya juga kan banyak ya. Karena pasti sekarang orang-orang yang sekarang pakai mobil-mobil baru pasti dia pernah ngerasain pakai kijang. Betul. Betul. Ya kan? Biasanya Betul. begitu. Benar. Benar. Pada era-era 80 lah atau 90 awal. Pasti dia ngerasain gitu. Iya, iya. Karena populasinya dulu banyak sekali. Parah.
Om gua dulu pakai Kijang kayaknya di atas ini deh. Tapi masih kotak, Om. Masih kotak ya? Heeh. Pintunya ada pintu samping juga Kayaknya ya? masih udah ada pintu samping Oke. kayaknya. Itu Pintu Kijang. samping kanannya nggak ada? Gue lupa deh, kayaknya Oh, iya. kanan kiri ada deh, Om. Oh berarti itu ya tahun muda lah, 92, 9 sampai 96. Ah ya, tapi masih kotak, Om. Ya. Nah, gue inget banget tuh. Om gue pakai itu tuh. Memang zamannya tahun 90-an tuh, wow ini lagi viral Ya, tuh. Kijang lagi, memang lagi, tiada lagi. duanya ya kan. Gokil. Kakek, nenek semua masuk kata itu. Jadi mobil keluarga pilihan saat itu. Dan saat ini teman-teman seperti Om Embing masih mendedikasikan dirinya, gokil ya kan, untuk merawat mobil-mobil tahun tua, Motuba ya kan, katanya anak-anak sekarang. Mobil tua bangga katanya Om. Jadi 90s atau ini 80s nih. Jadi mobil-mobil populasinya masih beredar, mobil-mobil tua masih beredar di jalanan. Tahun 2023 dengan kondisi yang sehat walafiat nih, keren banget sih. Gua salut Om sama orang-orang yang memang dia merawat mobil-mobil tua dengan kondisi yang masih segar. Terus kalau boleh tahu Om, apa sih yang mau lo sampaikan buat teman-teman nih Om? Mungkin pemula gitu kan, kayaknya boleh juga ya. Gua mau pelihara mobil tua. Lo selaku pengguna Kijang nih, Ya, saya salut atas juga. ketakutan teman-teman nih, apa sih saran lo gitu? Ya sekarang kalau kita ngeliat trennya ya, sekarang tuh banyak anak muda pakai mobil-mobil yang 90s ya, 90s, 80s ya. Malah Lebih keren ya? Malah jadi ada nilai lebihnya, dalam arti dia bisa ngerawat, dia bisa maintenance, dan itu nggak mudah gitu loh. Bener. Dibanding dia ngambil mobil yang sekarang terus dia modif. Baru gitu ya? Nah sekarang udah mulai banyak saya ngeliat di mana-mana di kota-kota besar ya, dia ngambil mobil-mobil lama kayak DX, Grand Civic atau yang lain, malah ada komunitasnya kan 90s, dan mereka bisa ternyata, artinya Bener. mereka bisa menikmati juga gitu loh. Iya. Dan hebat itu. Iya. Ya saran Iya. ya saran gue sih ya sebenarnya bukan saran ya, artinya Masukan lah gitu kali ya? ya mereka bisa melestarikan gitu loh. Iya, iya. Jadi Iya. mudah-mudahan dari situ dia bisa ada kecintaan sama otomotif dan tahu sejarahnya itu kendaraan. Seperti itu aja sih. Oke. Karena kan semua kendaraan-kendaraan 80-90 pasti ada historicalnya kan. Benar, setuju. Nah itu perlu dilestarikan lah. Benar. Dan itu anak muda sekarang banyak. Nah, Salut gua. ngomong-ngomong histori Om, Ya. apa histori hidup lo sampai lo memutuskan untuk melihara mobil ini? 88 tuh bokap gue punya Kijang. Nah, pasti ada tuh histori Iya, ya. maksudnya jadi gue Gimana tuh? ya sekolah di antara sama itu. Iya, mobil ini? Kemana-mana. Iya, kita mudik bareng sama itu, bukan yang ini ya. Oh, bukan yang ini? Udah nggak tahu kemana itu sekarang. Jadi Kalau sampai mau di kemana Om? Jogja sama Solo dulu kan pakai Jogja sama Kijang Solo. itu ya, pakai Kijang itu. Jadi Oke. ya banyak lah historinya yang, dan itu mobil pertama bokap gue gitu loh. Oke. Gitu. Sampai akhirnya Bokap masih ada ya? udah nggak ada sih. Oh, udah almarhum. Jadi Oke. iya ada memorable yang Betul. sedikit sentimental lah. Iya. Itu kayak gitu tuh kuat banget sih. Kuat Ya, banget. Histori gua itu yang bikin lo. nanya sama anak muda sekarang juga, lu kenapa ngambil ini? Gue inget bokap, gue inget keluarga gue dulu pakai ini. Ya sama, diantar sekolah, kemana-mana gitu. Iya. Nyokap sakit ke rumah sakit pakai mobil ini gitu loh. Wah, Nah gokil sih. mereka jadi ya Kental mereka banget sih. akhirnya hal seperti itu yang Menggerakkan iya lo untuk mereka gue ya harus semua lah melihara. nggak gue ya, banyak juga yang sejalan seperti itu yang akhirnya mereka bisa menjiwai gitu. Iya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, lo pertama kali akhirnya dapat, pasti gue yakin lo searching nyari atau entah mulut ke mulut ke teman. Akhirnya sampai lo nemu di orang Bali itu gimana tuh ceritanya? Jadi dari orang Bali itu Apa dia anak TKCI atau TKC gimana? juga. Oh, gitu. Jadi sama orang Bali dibeli sama temen gue yang deket di Bogor. Oh, awalnya gitu. Awalnya gitu. Jadi akhirnya Lo lobby lah temen lo tuh. menyambung. Ya artinya memang sebisa mungkin kendaraan ini jangan lari ke Orang mana, lain lah ya. lebih emang yang jauh gitu loh. Oke. Karena ya juga
ya pasti ada historinya juga sih buat mereka yang di sana Oke. masih bisa ngelihat. Iya, benar. Ya gue jaga amanat itu Oke. semuanya. Nah ini menarik banget nih. Jadi gua sempet dulu ngobrol-ngobrol sama pecinta ini hardtop Om. Hardtop. Nah itu kan legend juga ya. Ya Nah, FJ ya. betul. Ya. Dia ngomong Om Bobby ya sempet ngomong. Jadi lu kalau pecinta mobil, jadi kalau tipe lu model gaya lu songong, maksudnya songong gimana Om? Nih gue beli dijual nggak? Wah itu sombong, nggak boleh kayak gitu ke komunitas. Lo harus deketin dulu, masuk pelan-pelan. Om boleh nggak saya terusin? Bahasanya juga beda tuh Ya, katanya. artinya Boleh nggak gue terusin? Jadi si orang pemilik pun mau ngelepasnya, oh ini orang pecinta juga. Bener lo bisa nerusin nih mobil. ya gue setuju tuh. Terus kayak yang punyanya awal walaupun udah dibeli, dia pun masih bisa ngeliat, oh masih beredar mobil gue dirawat. Nah itu gimana bro komentar lo Om? Idealnya sih begitu Setuju ya? karena memang saya tahu persis kan ini yang waktu yang di Bali ya. Yang di Bali itu juga ngebangunnya juga dengan susah payah gitu. Benar. Artinya dari sisi dana, dari sisi cari partnya ya. Tenaga, Dia kan kesabaran, ngejar ya yang nggak sih, Om? ori. Terus juga detail-detailnya. Memang tidak sempurna tapi mendekati sempurna lah. Karena memang pekerjaan tangan kan nggak ada yang sempurna ya. Dan itu memang harus kita hargai juga. Jadi ke bawah itu jauh harus bisa paham untuk masalah itu. Ya ibaratnya kalau yang bilang ada nyawanya iya. Benar. Setuju gue. Tanda kutip ya. Ada rohnya itu ya betul. Karena memang ya mudah-mudahan ketemu lagi dengan orang yang tepat gitu. Benar. Itu kan ya kayak mungkin yang cerita dari Hardtop juga kan begitu kan. Benar. Jadi nggak semata-mata cuan sih kalau ngelihat dari sisi situnya ya. Betul. Ya walaupun keuntungan juga pasti dicari, tapi nggak sepenuhnya di Nggak situ. gitu juga caranya, Om, ya. Harus Benar. ada yang nilai-nilai humanisnya, Historisnya gitu, benar-benar. ya. Itu nggak bisa kebeli sama uang sih. Ya. Kalau caranya enak, masuknya Bisa, tahu, jadi, berarti dia pecinta juga paham dia. Seperti itu. Oke. Nah itu teman-teman cerita dari Om Embing. Jadi pemilik mobil Kijang kotak atau Kijang apa tadi Om ya? Intinya Kijang tahun 89 ya Om ya? Yang 89 super. Kijang Super. Ini mobil ini lahir tahun 89 sampai dengan saat ini berarti sudah berapa tahun ya? 34 tahun kurang lebih. 2023 nih. Ya. 34 tahun jalan tuh, Masya Allah. Udah dewasa banget di mobil. Ya nggak? Sama usia gua aja nih tuan mobil ini. Kayak gua harus permisi dulu mau masuk juga. Ya kan? Gokil deh, 34 tahun usianya. Masih beredar di muka bumi ini dengan kondisi sehat walafiat. Keren banget nih, patut diacungi jempol. Dan kece banget. Mentereng nih, kinclong. Yang orang bilang herang nih mobil nih. Kayak gitu. Penjelasannya tadi dari perawatan, CC-nya 1.500, terus pajaknya yang gokil cuma 500.000 teman-teman. Dan kondisi mobil tadi udah dijelasin, dan juga harga pasarannya ya. Kalau untuk kondisi yang udah kinyis-kinyis kayak gini, ya bisa dibilang gelap sih. Itu gelap sih harganya. Mungkin 100 juta bisa juga, ya kan? Ternyata udah ditacap dalamnya dan lain sebagainya bisa juga ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong nih Om, di YouTube gue alhamdulillah gitu Om ya, penontonnya memang banyak juga yang ngikutin Om, dari Sabang sampai Merauke ya. Ini bukannya jumawa nih, karena memang gue tahu dari teman-teman juga, Om gue dari Aceh, bahas mobil ini dong. Wah keren nih Om Denkus pembahasannya. Om gue dari Ternate, Om gue dari misalnya dari Papua gitu kan, nah, dari Kalimantan, dari mana-mana. Nah, siapa tahu ditonton nih Om. Ada orang mana yang nonton, wah gue naksir nih sama mobilnya Om Embing nih. Kalau misalnya ada pecinta juga Om, pengen gue yang nerusin deh mobilnya, lu bersedia gak tuh? Boleh, nanti kita ngobrol-ngobrol lah. Ujung-ujungnya ke situ gue. Panjang kali lebar. Intinya gue nanya lu mau dijual gak? Ya intinya sih kalau gue boleh kasih saran nih buat yang muda-muda, jangan takutlah merah Motuba. Gitu ya. Nilai lebihnya banyak loh. Gitu ya. Logikanya gini deh. Mobil tuh aja dirawat, apalagi cewek.
Iya nggak Gitu ya? bos? Ya pasti tingkat sayangnya jauh lebih tinggi lah. Gitu ya. Oh jadi kalau misalnya ada yang minat nih, lo ya boleh-boleh aja selama itu lo Boleh-boleh pecinta aja. juga ya. Ya nggak apa-apa, nanti kita obrolin. Kita Gitu juga ya. sama-sama kan pengen berbagi ya. Artinya Nah, merasakan juga kan. gitu ya. Jadi gue setiap konten itu gue klik-klikin pemiliknya nih. Om, siapa tahu viewer gue ada yang naksir nih. Tapi ini gue bukan YouTube, gue bukan jual beli teman-teman ya, clear. Jadi gue di depan lo Ya, juga nggak menyampaikan apa-apa. siapa tahu ada pecinta Ya. yang naksir dan ada transaksi. Nah gue pun tidak ada urusan apa-apa, gue tidak ada niat apapun. Gue hanya benar-benar ngundang pecinta mobil, pemilik mobil yang udah pakai lama, sharing. Intinya cuma itu aja. Tidak ada tujuan maksud jual beli nggak. Jadi kita saling sharing aja sesuai kebutuhan teman-teman, permintaan. Tolong dong bahas mobil tua. Ini salah satunya tahun 89 gue hadirkan di YouTube channel gue. Pemiliknya, ownernya adalah Om Embing. Sip. Nah ini gue cantumin juga Instagram lu ya Om ya. Oke. Instagramnya Om Embing, silakan di follow, di kepoin. Lu like foto-foto atau videonya, atau lu mau DM Om Embing, ngobrol-ngobrol boleh tuh Om ya. Ngobrol-ngobrol sama Om Embing, DM aja. Dan jangan lupa juga follow Instagram gua Denkus Channel. Terus terakhir Om, Siap. sebelumnya gua ngobrol sama Om Wisnu tuh. Ya. Nah Om Wisnu, mobil Kijang Krista Short ya. Ya short, Matic. Matic ya. Itu juga langka tuh. Langka juga tuh Ya. ya, gokil tuh ya. Karena memang Nah, Om jarang, Bing kan nggak ngerti. TKCI tuh. Ya. Nah, siapa Om Wisnu ya? Om Ya, Bing sama. nih lo juga ikutan klub TKCI ya? Boleh cerita dong tentang klub TKCI sama temen-temen yang Oke. mungkin pecinta mobil tua yang belum masuk klub. Apa sih fungsinya masuk klub? Ya, Apa gimana? artinya pada prinsipnya sih gue masuk 2004 ya di Wih, TKCI. lama Ya. Termasuk Iya, yang iya. udah bangkotan juga. Udah senior Ya. nih. Salah satu keuntungan yang kita dapat pertama ya kita bisa sosialisasi tentang kendaraan, tentang hobi, terutama hobi. Di luar itu pasti juga nanti ada info-info bisnis apa yang bisa kita kerjakan bareng, atau pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa peluang-peluang di luar itu gitu loh. Saya merasa Contoh yang udah lo rasain. Peluang-peluang kurang lebih di bidang otomotif juga lah ya. Iya, bidang otomotif. Jadi misalnya gue belajar tentang IO, itu juga dari TKCI. Misalnya kan kita sering bikin event-event otomotif ya. Kita bisa belajar di situ dan kita bisa diterapkan di kantor. Gimana caranya manajemennya, ininya. Jadi ya banyaklah keuntungannya. Jadi saya nggak setuju kalau memang ikut klub mobil, klub ini terlalu negatif. Nggak juga. Banyak keuntungan-keuntungan dan kita seperti saudara kok sekarang dengan teman-teman terutama TKCI Bogor. Ya udah kayak saudara gitu loh. Saling membantu, ada kesusahan saling ya kita sharing gitu loh. Nggak cuma having fun aja. Ya. Nah, gue dengar juga Om Embing ini di TKCI Bogor khususnya ya. Ini cukup aktif katanya. Lu adalah yang bagian apa tuh suka ngurus-ngurus dalam hal kegiatan-kegiatan itu. Ya. Nah itu, Sekarang sih gue lebih cenderung karena gue fotografer sekarang. oke. Jadi lebih ke dokumentasinya ya, belajar untuk ke dokumentasi walaupun itu belum sempurna. Karena dokumentasi untuk mobil itu nggak gampang juga ya. Ya banyak belajar juga dari lu, dari teman-teman Gue YouTuber juga yang masih belajar lain. Om. Ya Oke, itu. gitu ya Om ya. Uh, Oke. Ya. Jadi banyak faedahnya deh lo ikutan Ya. klub. Jadi berita miring di luar sana lo ngapain sih ikut-ikut klub? Kebanyakan nongkrong gini nggak jelas, salah tuh ya kayak salah gitu ya. karena memang Justru kita banyak positif. iya, banyak positif ya artinya. Hmm. Ya artinya kita kalau lagi susah ke siapa lagi sih kalau nggak ke temen gitu. Artinya ya TKCI saudara-saudara gue gitu. Nah Om, Ya. di video sebelumnya waktu gua ngobrol-ngobrol sama Om Wisnu yang Oke. ngebahas Modif Krista ya, Krista. gua todong ke dia, Om lo ngerestorasi mobil lo, rekomendasi kon teman-teman karena kan minta juga tuh rekomendasi waktu lo touch up mobil lo sampai sekece ini, lo poles di mana yang rekomendasi, ngurusin kaki-kaki di mana yang rekomendasi, kalau nyari pelek yang rekomendasi di mana. Nah sekarang gua mau nodong lo Ya, nih, apa nih? tolong info dong ke teman-teman di Bogor ini yang rekomendasi yang nggak hanya sekedar kadang kan orang wah gue mau ke bengkel ini, wah gue mau beresin kaki-kaki, gue mau nyari pelek di mana ya, jangan sampai gue ditipu, dimahalin. Nah
Tolong share dong Om ke teman-teman penonton YouTube gua Denkus Channel Ya, nih. tapi ini relatif ya, artinya dalam arti Yang sepengetahuan lo, sepengetahuan saya ini dan- bisa gua pegang nih orang dan saya juga nggak yang ini saya deh. cocok tuh belum tentu juga yang lain cocok ya. Ya gitu ya. Oke, tapi kalau menurut gue sih kalau Dari untuk- apa kalau- dulu nih? Lo biasa ngurus? Oke, kalau untuk kaki-kaki, Lo biasa kemana? saya di Asia Garage, Asia Garage yang ada di itu loh yang ada Baranang di Siang. bukan di Baranang Siang, di yang arah ke Pemda apa jalan belakang tuh. Lupa gue Keradenan, Cibinong. sorry. Keradenan. Keradenan Itu ada, oke, bro. ada di sebelah kanan. Dia ada Instagramnya kan? Ada. Kayaknya Om Wisnu bilangnya Asia Garage juga. Iya, tuh. itu. Wah, berarti rekomen tuh 2 orang yang bilang. Karena memang Asia Garage. Kita cantumin Instagramnya ada kan? ada. Nah, lo kalau ngurusin khusus kaki-kaki. Ya, kaki-kaki Oke. kesana lah kalau buat keselio lah kaki-kaki. Oh gitu ya. Perkakian dia pelak ada nggak? Pelek juga ada. Pelak ada. juga ada. Dia rekomen juga ya. Nah, Nah, pelek ada beberapa. Teman-teman yang ngurusin kaki-kaki, perpelekan, ya kan? Lo bisa ke Asia Garage. Ini gua cantumin Instagramnya. Lanjut, apalagi Om? Terus kalau poles, mungkin sama mau bisa nggak tahu juga ya. Di Seka saya. Seka. Kayaknya Carplay. sama juga deh. Iya, karena memang ya itulah yang Itu yang gokil ya. dekat. Harganya nggak terjangkau. Harganya terjangkau. Enggak, dia Hasil- ada paket-paket sih. Hasil polesannya gokil. Hasil polesannya gila. Gokil ya. Untuk Itu untuk harga segitu ya. Pemda atau daerah Kota Bogor? Di daerah Cilebut. Cilebut. Nggak jauh dari masuk ke dalam tuh. Sebelah kanan jalan, depannya Oke. BSI. Oke. Kampus. Ya, ya. Dekatnya kampus. Kita cantumin aja Instagramnya. Oke, Mungkin siap. dia di Instagramnya nyantumin alamat juga Iya, pasti ada ya. betul. Lo DM aja Seka. Ya. Nah, gue cantumin Instagramnya untuk perpolesan. Ya kalau untuk Apalagi, repaint saya di Kawan. Apa tuh? Kawan. Namanya Kawan. Kawan KHON AN. Oh, Kawan. Kawan. Oke. Itu di daerah yang mau ke Gunung Salak, lupa gua apa nama itu. Apa? Ini batu tulis ke bawah tuh. Iya, iya, gue Iya, denger itu tuh. Iya. Cideng. Cideng. Ya, Wah, daerah gue situ. denger tuh. Itu Ya, gokil sih kayak ya, katanya. Di situ. Di situ juga Itu sunroof. penyok apa yang bisa sunroof, tuh ya? Dia di situ semua install sunroof segala macem. Oh, sunroof. Ya Tapi semua kalau untuk repaint bisa repaint. repaint bisa. Kalau penyok apa Ya. bisa juga deh. Emang gua di situ kalau gua cocoknya di situ sih. Cocok di situ ya. Nah, karena Dan memang- menurut lo hasilnya kinclong di dia ya. Perfect sih. Perfect ya. Artinya harga juga tidak mengikat ya. Oh, Gitu, terjangkau ya. tergantung. Bisa nego-nego deh tuh ya. Kebutuhannya itu Nah itu, teman-teman, gue cantumin Instagramnya Kawan, ya kan? Lo langsung DM aja yang mau ngurusin repaint, lo body lo lecet-lecet, atau lo mau pasang sunroof. Om Bing bilang rekomendasinya di situ. Tapi silakan kalian sendiri yang menentukan, jangan nanti malah nyalain kita ya Om. ya maksudnya Dan itu menurut gua ya. Artinya menurut ya lo ya Om ya. semakin banyak perbandingan semakin bagus loh. Betul, perbandingan Gitu. dulu aja lo silakan. Artinya kita Perbandingan. jadi ada wawasan kan. Betul. Tapi Mana yang ya so terbaik. far insya Allah mudah-mudahan mereka bisa amanah lah ya. Amin. Insya Allah mana. Jadi Om, kita juga tujuannya selain sharing, lebaynya nih kita tingkatkan UMKM Indonesia, kita dukung Om, ya nggak? Betul. Mudah-mudahan mereka jadi makin hidup tuh, ya Ya. kan? Jadi motuba nih para anak muda yang lo melihara mobil tua, lo itu sebenarnya membangun perekonomian juga, karena jadi pengusaha-pengusaha UMKM kan pada maju tuh, tukang Betul. pelek, poles, cat mobil, Ya, bengkel. usaha kecil ya, Usaha kecil kan jadi pada, weh banyak juga nih yang pada ngebengkel ke gue kan. Betul. Mereka Kan itu gitu kan. powernya di ini. Iya di komunitas-komunitas Di orang yang komunitas, masih komunitasnya. memelihara mobil Juga tua. di ya komunitas online ya kayak begini, medsos. Saling bantu lah kita. Betul. Oke, Biar ekonomi bergerak ya, Bos. betul. Nah ini yang para pengusaha kayak Auto Garage, semoga pada nonton ya. Ya. Jadi teman-teman yang usahanya tadi gua sebutin, siap-siap kedatangan teman-teman dari penonton viewer Denkus Channel ya kan. Pada ke bengkel lo, kalau tahu dari YouTube gua silakan lo ditangani dengan baik biar manjang terus semua pada ke bengkel kalian semua. Itu aja Om, terakhir ada lagi closing udah cukup. statement dari lo, cukup ya? Thank you banget. Oke. Thank you banget. Om Sukses Wisnu. buat sukses Amin. buat channelnya. Denkus Channel. Oke. Oke. Denkus Om, Channel. nanti next time, next video kalau lu ada waktu kita bisa konten lagi. Oke, mungkin siap. ngebahas yang lain, Oke. boleh Om ya? Boleh Atau banget. kita lanjut ke teman-teman TKCI yang lain dengan tipe jenis mobil Kijang yang lain boleh juga. Oke. Ya, kalian bisa komen di kolom komentar kalau ada pertanyaan sama Om Bing di konten ini boleh, atau mau langsung DM ke Om Bing boleh, silakan. Dan follow juga Instagramnya Om Bing.
Jangan lupa juga follow Instagram gua. Thank you yang udah nonton video ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. Oke, thank you. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab?